Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Yunita Rizkiana dari kelas TI 1D, jurusan Teknik Informatika, angkatan 2021. Ya, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisa penghitungan proses menggunakan algoritma Round-Robin. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas sistem operasi yang diampu oleh Bapak Lutfi Syafirullah, STMkom. Sebelum kita masuk ke perhitungan Round-Robin, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari Round-Robin. Round-Robin merupakan salah satu jenis perhitungan pemrosesan yang dieksekusi sesuai dengan urutan kedatangan atau arrival time. Pengeksekusian tersebut sesuai dengan besar quantum times yang dimiliki. Jadi jika ada suatu proses mempunyai burst time lebih besar dari quantum time-nya, maka pengeksekusian akan tetap dilakukan sesuai besar quantum time-nya. Dan nantinya sisa dari proses tersebut akan dieksekusi kembali setelah urutan proses selesai. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke dalam perhitungan saja. Di sini saya mempunyai sebuah soal, yaitu terdapat beberapa proses yang masuk dalam antrian, yaitu A dengan arrival time pada 0 milisecond dan burst time 5 milisecond, B dengan arrival time pada 1 milisecond dan burst time 7 milisecond, C dengan arrival time pada 3 milisecond dan burst time 6 milisecond, D dengan arrival time pada 5 milisecond dan burst time 3 milisecond, E dengan arrival time pada 4 milisecond dan burst time 4 milisecond, serta F dengan arrival time pada 8 milisecond dan burst time 5 milisecond. Nah, di sini perintahnya lakukan analisis untuk mencari rata-rata turnaround time dan rata-rata waiting time menggunakan algoritma scheduling RR atau Round-Robin dengan quantum time 4. Jadi kita masukkan terlebih dahulu data pada soal tersebut ke dalam sebuah tabel. Kemudian mungkin teman-teman bertanya-tanya kenapa E ini di atas D. Itu karena langkah pertama untuk mengerjakan Round-Robin yaitu kita harus mengurutkan proses sesuai dengan waktu kedatangannya. Di sini jumlah dari burst time-nya 30 yang menandakan bahwa akhir dari pengeksekusian yaitu ada di T sama dengan 30. Kemudian langkah selanjutnya kita masukkan data pada tabel soal ke dalam tabel perhitungan. Setelah itu kita akan mulai mengeksekusi. Kita mulai dari pengeksekusian proses A, karena proses A ini yang datang pertama kali. A datang pada saat T sama dengan 0. Kita letakkan pada 0. Kemudian kita berikan warna sebagai tanda pengeksekusian. Setelah itu kita bandingkan besar burst time yang dimiliki A dengan quantum time-nya. Di sini A mempunyai burst time 5, sedangkan quantum time-nya 4. Jadi kita akan tetap mengeksekusi A ini sebesar quantum time-nya, yaitu 4. Setelah itu kita berikan keterangan dan warna untuk mempermudah kita dalam membedakan prosesnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat apakah pada saat A ini dieksekusi ada proses lain yang datang. Ternyata pada saat A dieksekusi, B ini datang pada saat T sama dengan 1 dan C datang pada T sama dengan 3. Kita masukkan proses B pada T sama dengan 1 dan proses C pada T sama dengan 3. Kemudian setelah proses A dieksekusi, ternyata pada saat T sama dengan 4, proses E datang. Sehingga terjadi penumpukan antara proses E, proses B, proses C, dan sisa dari proses A. Maka proses selanjutnya yang akan kita eksekusi yaitu proses B, karena B datang setelah proses A. Kita beri warna pada proses B sebagai tanda eksekusi, kemudian kita bandingkan besar burst time yang dimiliki B dengan quantum time-nya. Di sini B mempunyai quantum time 7,
sedangkan quantum time-nya itu 4. Berarti kita tetap mengeksekusi sesuai besar quantum time-nya, yaitu 4. Kita beri keterangan B, kemudian kita berikan warna untuk mempermudah kita membedakan setiap prosesnya. Setelah mengeksekusi proses B, kita cek apakah ada proses lain yang datang ketika proses B ini dieksekusi. Ternyata proses D datang pada T sama dengan 5. Maka kita masukkan proses D di T sama dengan 5. Kemudian kita lihat setelah B dieksekusi ini, pada T sama dengan 8, F juga datang. Sehingga terjadi penumpukan antara proses F, proses E, kemudian sisa proses B, proses C, sisa dari proses A, dan proses D. Maka proses selanjutnya yang akan kita eksekusi yaitu proses C. Berdasarkan urutan kedatangan, proses C ini datang setelah proses B. Maka kita beri warna pada proses C sebagai tanda eksekusi. Kemudian kita bandingkan besar burst time yang dimiliki C yaitu 6 dan quantum time-nya yaitu 4. Berarti kita tetap mengeksekusi sesuai dengan besar quantum time-nya yaitu 4. Kita beri keterangan C, kemudian kita beri warna yang berbeda. Setelah proses C ini dieksekusi, berarti semua proses sudah masuk. Kita lanjut mengeksekusi proses berikutnya, yaitu setelah proses C ada proses E. Di sini. Karena proses E datang setelah proses C. Kita beri warna pada proses E. Kemudian kita bandingkan besar burst time yang dimiliki oleh E dengan quantum time-nya. E mempunyai burst time sebesar 4 dan quantum time-nya 4. Berarti di sini E bisa langsung selesai karena besar dari burst time yang dimiliki E sama dengan quantum time-nya. Kita eksekusi E, kemudian kita beri warna. Karena proses E ini sudah selesai, kita dapat memasukkan ke dalam tabel. Proses E pertama kali dieksekusi pada saat T sama dengan 12 dan terakhir dieksekusi pada saat T sama dengan 16. Berarti start time dari E ini adalah 12, sedangkan finish time-nya yaitu 16. Kemudian untuk menghitung turnaround time-nya, kita kurangkan antara finish time dari E dengan arrival time dari E, yaitu 16 dikurangi 4 sama dengan 12. Kemudian untuk menghitung waiting time-nya, kita kurangkan antara start time dari E dengan arrival time dari E. Berarti 12 dikurangi 4 sama dengan 8. Nah, lanjut kita akan mengeksekusi proses berikutnya. Setelah mengeksekusi proses E, maka proses berikutnya yang akan kita eksekusi yaitu proses D. Kita beri warna pada proses D. Kemudian kita bandingkan besar burst time dari D ini, yaitu 3, dan quantum time-nya yaitu 4. Karena besar burst time dari D ini lebih kecil dari quantum time, maka kita tetap mengeksekusi sesuai besar burst time yang dimiliki oleh D, yaitu 3. Kemudian kita berikan warna. Berarti proses D ini sudah selesai dieksekusi. Kita dapat memasukkan ke dalam tabel. Proses D pertama kali dieksekusi pada saat T sama dengan 16 dan berakhir pada saat T sama dengan 19. Berarti start time dari
D ini adalah 16, kemudian finish time-nya adalah 19. Untuk menghitung turnaround time-nya, kita kurangkan finish time dari D, yaitu 19, dikurangi dengan arrival time dari D, yaitu 5. Berarti 19 dikurangi 5 sama dengan 14. Untuk menghitung waiting time-nya, kita kurangkan antara start time dari D, yaitu 16, dengan arrival time dari D, yaitu 5. Berarti 16 dikurangi 5 sama dengan 11. Nah, berikutnya kita akan mengeksekusi proses F, karena proses F ini datang setelah proses D. Kita masukkan pada T sama dengan 19, kemudian kita berikan warna pada proses F, dan kita bandingkan besar burst time dari F dengan quantum time. F mempunyai burst time sebesar 5, sedangkan quantum time-nya yaitu 4, berarti kita akan mengeksekusi sesuai dengan besar quantum time-nya, yaitu 4. Kita beri keterangan F, kemudian kita berikan warna. Nah, setelah proses F dieksekusi, berarti semua urutan proses sudah tereksekusi. Kita hanya tinggal mengeksekusi sisa dari proses yang belum tereksekusi. Proses yang tersisa yaitu proses F, B, C, dan A. Maka kita akan mengeksekusi proses A, karena proses A ini yang datang pertama kali. Kita beri warna pada proses A. Kemudian, karena A ini mempunyai sisa 1 burst time, maka kita eksekusi sesuai dengan burst time-nya itu. Jadi, kita eksekusi 1. Kemudian kita beri keterangan A dan kita beri warna. Sama seperti proses A yang di awal. Nah, berarti proses A ini sudah selesai, maka kita dapat memasukkan ke dalam tabel. A ini pertama kali dieksekusi pada saat T sama dengan 0, berarti start time dari A yaitu 0. Kemudian A ini terakhir dieksekusi pada saat T sama dengan 24, berarti finish time dari A yaitu 24. Kemudian untuk menghitung turnaround time dari A, yaitu kita kurangkan antara finish time dengan arrival time milik A, yaitu 24 dikurangi 0, berarti turnaround time dari A yaitu 24. Kemudian untuk menghitung waiting time-nya, kita jumlahkan waiting time dari keping pertama dengan waiting time keping kedua. Berarti A ini kan masuk pada saat T sama dengan 0 dan langsung dieksekusi. Berarti waiting time untuk keping pertama yaitu 0. Kemudian dijumlahkan dengan waiting time keping kedua. A ini selesai dieksekusi pada saat T sama dengan 4, kemudian dieksekusi kembali pada saat T sama dengan 23. Berarti 23 dikurangi 4, yaitu 19. Berarti 0 ditambah 19 sama dengan 19. Berarti waiting time untuk proses A yaitu 19. Lanjut, kita akan mengeksekusi proses B. Karena proses B datang setelah proses A, kita beri warna pada proses B. Kemudian kita lihat sisa dari proses B ini 3 burst time. Berarti kita eksekusi sesuai besar burst time, yaitu 3. Kemudian kita berikan warna. Nah, berarti proses B ini juga selesai. Kita dapat memasukkan ke dalam tabel. B pertama kali dieksekusi pada saat T sama dengan 4, berarti start time-nya yaitu 4. Kemudian finish time-nya yaitu B terakhir dieksekusi pada saat T sama dengan 27. Berarti finish time dari B yaitu 27.
Untuk menghitung turnaround time-nya, kita kurangkan finish time milik B dengan arrival time milik B, yaitu 27 dikurangi 1, yaitu 26. Kemudian waiting time-nya, kita kurangkan waiting time keping pertama dengan waiting time keping kedua. Berarti B masuk pada saat T sama dengan 7, tetapi dieksekusi pada saat T sama dengan 4. Berarti 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Kemudian ditambah dengan waiting time keping kedua, yaitu B selesai dieksekusi pada saat T sama dengan 8, tetapi dieksekusi kembali pada saat T sama dengan 24. Berarti 24 dikurangi 8 sama dengan 16. Berarti 3 ditambah 16 sama dengan 19. Berarti waiting time untuk proses B yaitu 19. Kita akan lanjut, kita akan mengeksekusi proses C. Karena proses C ini datang lebih dulu daripada proses F. Kita beri warna pada proses C. Kemudian kita lihat C ini mempunyai sisa berstem sebanyak 2. Berarti kita eksekusi 2. Kita beri keterangan C, kemudian kita berikan warna. Nah, berarti proses C ini juga sudah selesai. Kita dapat memasukkan ke dalam tabel. C pertama kali dieksekusi pada saat T sama dengan 8. Berarti C ini mempunyai start time 8. Dan untuk finish time-nya kita lihat C ini terakhir kali dieksekusi pada saat T sama dengan 29. Berarti finish time-nya 29. Untuk turnaround time-nya kita kurangkan antara finish time yaitu 29 dengan rival time dari C yaitu 3. Berarti 29 dikurangi 3 yaitu 26. Untuk waiting time-nya kita hitung keping pertama, yaitu C masuk pada saat T sama dengan 3, tetapi dieksekusi pada saat T sama dengan 8. Berarti 8 dikurangi 3 sama dengan 5. 5 ditambah dengan waiting time keping kedua, yaitu C selesai dieksekusi pada keping pertama, yaitu pada T sama dengan 12, kemudian dieksekusi kembali pada saat T sama dengan 27. Berarti 5 ditambah 15 sama dengan 20. Berarti waiting time untuk proses C yaitu 20. Kemudian kita mengeksekusi proses F. Kita letakkan pada T sama dengan 29. Proses F ini mempunyai sisa berstem 1, jadi kita eksekusi 1. Kita berikan warna. Berarti proses F ini sudah selesai. Kita masukkan ke dalam tabel. Proses F pertama kali dieksekusi pada saat T sama dengan 19 dan terakhir dieksekusi pada saat T sama dengan 30. Berarti start time untuk F yaitu 19 dan finish time untuk F yaitu 30. Kemudian untuk menghitung turnaround time dari F yaitu finish time dari F yaitu 30 dikurangi dengan arrival time F yaitu 8. Berarti 30 dikurangi 8 sama dengan 22. Nah, kemudian kita hitung waiting time dari proses F pada keping pertama, yaitu proses F datang pada saat T sama dengan 8, tetapi dieksekusi pada saat T sama dengan 19. Berarti 19 dikurangi 8 sama dengan 11. Kemudian ditambahkan dengan proses F keping kedua, yaitu proses F selesai dieksekusi pada keping pertama, yaitu pada T sama dengan 23, kemudian dieksekusi kembali pada saat T sama dengan 29.
Berarti 29 dikurangi 23 sama dengan 6. Berarti 11 ditambah 6 sama dengan 17. Berarti waiting time untuk proses F yaitu 17. Untuk mencari rata-rata dari turnaround time, kita jumlahkan hasil turnaround time dari setiap proses, kemudian kita bagi dengan jumlah proses, yaitu ada proses A, B, C, D, E, dan F, berarti terdapat 6 proses. Berarti di sini dijumlahkan semua, kemudian dibagi 6. Begitu juga dengan waiting time, kita jumlahkan semua hasil waiting time dari setiap proses, kemudian kita bagi dengan 6. Berarti rata-rata untuk turnaround time-nya yaitu 20,66667 dan waiting time-nya yaitu rata-ratanya 15,6667. Nah, jadi dapat disimpulkan cara pengerjaan untuk round robin yaitu pertama kita harus mengurutkan setiap proses berdasarkan urutan kedatangannya. Kemudian dalam pengeksekusian kita bandingkan antara burst time dan quantum time-nya. Karena pada round robin harus mempunyai quantum time, karena quantum time itu sebagai jatah dari prosesor untuk pengeksekusian. Nah, jika burst time dari suatu proses lebih kecil dari quantum time, maka akan dieksekusi sesuai dengan besar burst time. Tetapi jika burst time dari suatu proses lebih besar dari quantum time-nya, maka kita eksekusi berdasarkan besar quantum time-nya. Sedangkan sisanya akan dieksekusi kembali setelah urutan proses sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.